Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Denny Permadi. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah umum ini nanti akan ditempuh selama 1 semester dengan total 2 SKS. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Ini ada kaitannya dengan pengertian bahasa. Sebelumnya akan saya share dulu materinya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah kaitannya dengan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Tentu kalian sudah familiar dengan bahasa Indonesia ya, walaupun di luar sana banyak yang lebih membanggakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tapi yang jelas kita adalah warga negara Indonesia ya, kita harus lebih mencintai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia begitu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bahasa sebelum kita masuk ke lebih spesifik, yaitu bahasa Indonesia? Jadi bahasa secara luas, apa yang kalian ketahui? Pentingkah bahasa untuk dikuasai? Ya, betul sekali. Bahasa itu sangat penting untuk dikuasai. Karena bahasa ini erat kaitannya dengan aktivitas keseharian kita, di mana dalam kehidupan kita kaitannya dengan, misalkan kalian sebagai mahasiswa dalam belajar, kemudian interaksi dengan teman-teman, itu pasti melibatkan bahasa. Dan saya yakin kalian tidak akan mungkin bisa hidup tanpa bahasa, karena bahasa adalah nyawanya kehidupan. Ya, jadi dalam satu hari saja contohnya pasti kalian tentu terlibat dalam penggunaan bahasa. Misalkan dalam satu hari tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak lepas dari yang namanya gadget atau HP. Pada saat mengoperasikan HP, membaca pesan itu sudah termasuk menggunakan bahasa. Kemudian mengetik pesan itu juga termasuk penggunaan bahasa. Ya, jadi intinya dalam kehidupan ini tidak bisa berjalan secara normal apabila tidak ada keterlibatan dari bahasa. Nah, sekarang pengertian bahasa. Bahasa itu apa? Ada yang tahu? Nah, ini saya sudah tampilkan di sini pengertian bahasa. Jadi bahasa menurut pakar Sumiati Budiman adalah ucapan, pikiran, dan perasaan seseorang yang teratur dan digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Ya, bahasa sendiri ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek lahir dan aspek makna. Aspek lahir adalah bunyi yang teratur atau bentuk dari bahasa, dan aspek makna adalah arti atau makna atau pikiran dan perasaan, atau bisa dikatakan lebih sederhana lagi adalah isi dari bahasa itu atau makna dari bahasa itu. Misalkan saya contohkan bunyi yang teratur, misal bentuk bahasa saya mengatakan mahasiswa, ini bunyi yang teratur, ya, bentuk bahasa. Kemudian dari aspek makna, kira-kira mahasiswa itu mempunyai makna apa atau artinya apa? Artinya adalah pelajar tingkat perguruan tinggi. Ini dari aspek makna begitu ya. Kemudian pengertian yang kedua ini juga sama, Goris Kerap juga mengatakan hal yang sama, bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Jadi sekali lagi, bahasa ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi. Nah, alat komunikasi di sini lebih spesifik lagi oleh Goris Kerap adalah berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi alat ucap manusia ini yang menghasilkan simbol bunyi agar bisa berkomunikasi. Nah, saya punya pertanyaan ke teman-teman semua. Apabila ada saudara kita yang alat ucapnya terganggu, misalkan dia kena tunawicara begitu, kira-kira masih bisa berkomunikasi atau tidak? Iya, betul sekali. Masih bisa, karena bisa menggunakan bahasa isyarat, ya. Jadi menggunakan bahasa isyarat. Jadi bahasa itu ada 3 jenis, nanti saya akan jelaskan ya secara rinci. Ada bahasa tulis, bahasa lisan, dan bahasa isyarat.
Nah, Grant juga mengatakan hal yang sama bahwa bahasa ini terdiri dari dua aspek, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan arti atau makna bahasa itu sendiri. Jadi bahasa yang lengkap, bahasa yang sempurna ini harus terdiri dari dua aspek. Aspek bunyi, yaitu bentuk, dan aspek makna atau arti dari bahasa itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, ini sangat jelas sekali bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi. Ya, komunikasi di sini adalah transmisi informasi yang bisa berupa gagasan, emosi, keterampilan, ya kan? Bisa menggunakan kata-kata, bisa menggunakan tulisan, bisa pula menggunakan simbol atau gambar. Nah, ini menariknya di sini. Jadi proses komunikasi itu sebenarnya tidak hanya menggunakan kata-kata dan tulisan, tetapi juga bisa menggunakan simbol. Nah, simbol di sini bermacam-macam, ya. Misalnya saya contohkan simbol warna. Nah, kok bisa warna bisa untuk dijadikan sebagai sarana komunikasi? Bisa sekali. Ya, saya contohkan, misalkan kalian lihat pertandingan sepak bola, ya kan? Nah, sekarang kebetulan nih sedang demam Euro ya. Pada saat pertandingan sepak bola, kemudian ada satu pemain yang mungkin melakukan pelanggaran, kemudian wasit wasit mengacungkan kartu ya, sebuah kartu sakti, misalkan warnanya kuning. Ini simbol. Ini ada komunikasi di sana. Kalau misalkan wasit sudah mengarahkan kartu kuning ke arah atas itu ya, atau ke pemainnya, ini sudah simbol peringatan. Jadi ada komunikasi di sana tanpa harus wasit itu mengatakan kamu bersalah, kamu melanggar atau apa. Hanya cukup mengacungkan kartu kuning, pemain sudah paham bahwa dia itu diberi informasi oleh wasit bahwa diperingatkan supaya tidak melakukan kesalahan. Atau kartu merah, nah kalau kartu merah parah lagi ya, komunikasinya adalah pengusiran. Jadi kalau sudah kartu merah diusir dari lapangan atau tidak boleh bertanding. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran. Tidak ada komunikasi lisan, tidak ada komunikasi tertulis, tapi cukup menggunakan simbol sebagai sarana penyampai pesan gitu ya. Kemudian gambar juga sama, misalkan pembeda antara toilet laki-laki dan toilet perempuan ya. Sekarang toilet kan tidak harus ditulis pria dan wanita, hanya dibuat gambar ya, gambar laki-laki dan perempuan itu. Kalau misalkan perempuan itu menggunakan rok, kalau yang laki-laki tanpa rok begitu, kita sebagai orang yang paham bahasa itu tidak lantas mana tulisan wanita pria, tidak lantas seperti itu, tapi kita sudah paham mana yang harus saya masuki. Kalau saya laki-laki, saya memasuki yang simbol laki-laki. Kalau saya perempuan, saya memasuki yang simbol atau gambar perempuan, begitu kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti bisa dicari contoh-contoh yang lain. Masih banyak sekali proses komunikasi yang bisa menggunakan simbol begitu. Nah, berikutnya adalah bentuk bahasa. Tadi saya sudah sampaikan bahasa ini mempunyai tiga bentuk, ada bahasa lisan, tulisan, dan bahasa isyarat. Bahasa lisan adalah bahasa yang dilisankan atau yang diucapkan oleh alat ucap manusia, biasanya diiringi dengan intonasi atau lagu kalimat. Kemudian ada bahasa tulisan, bahasa yang disampaikan melalui sarana tertulis atau tulisan. Di sini biasanya diimbangi dengan kemampuan atau penguasaan tanda baca. Kemudian bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang disampaikan melalui gerak-gerik tubuh kita. Ya, di sini diimbangi dengan kemampuan dalam mengolah gerak-gerik, ya kan, mengolah gestur tubuh kita supaya pesan yang kita sampaikan melalui isyarat ini bisa sampai oleh lawan tutur kita atau lawan bicara kita. Biasanya bahasa isyarat ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan kita dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Ya, untuk teman-teman di sini sudah paham bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat. Misalkan isyarat jempol seperti ini bagus, kalau seperti ini jelek. Nah ya, misalkan ada isyarat seperti ini, biasanya damai-damai peace gitu. Atau yang sering digunakan oleh para pemuda-pemudi begitu ya. Isyarat seperti ini dari Korea itu. Nah, ini juga termasuk bahasa isyarat begitu ya. Jadi itulah ketiga bentuk bahasa. Baik, saya rasa untuk hari ini cukup sekian materi kita. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Ya, saya rasa sudah paham dan sudah jelas. Baik, untuk tugas
mahasiswa untuk pertemuan berikutnya saya ingin kalian membuat makalah tentang sejarah perkembangan bahasa. Jadi dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Oke, baik, saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.